Mana ada ikan? Ketunangan Pemidayu dan Emil. Pada sore ini ada dua agenda. Jam atau pukul 17 ini kita menyelesaikan masalah pertunangan secara adat. Setelah nanti akan ada ibadah peneguhan pertunangan. Jadi yang pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Nanda Deyo yang dari Nagapino, dari Sintang. Memang sementara ini saya termasuk keluarga juga sih kitanya, cuma sementaranya agak terpisah sedikit lah.
selamat datang yang dari Nangapino dan keluarga besar Sendalau yang hadir. Kami mohon maaf kita tidak bisa bertatap muka. Memang beginilah situasi, tidak saling berhadapan karena keterbatasan ruangan. Para petunang secara adat ini kami serahkan sepenuhnya kepada pengurus adat perkumpulan keluarga besar Dayak Penusitan Sendalau, yaitu kepada Bapak atau Bapak Supartoyo, ketika beserta kawan-kawannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Supartoyo untuk menyelenggarakan ada pertunangan secara adat. Kami coba sepenuhnya waktu dan tempat ini. Silakan Pak Supartoyo. Ini atas silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan percaya yang diberikan kepada kami. Saya terima dan kita bersyukur pada sore ini kita boleh berkumpul bersama tempat ini untuk menyaksikan acara pertunangan. Pertama kalau memang acara adat kita Pino, yang kedua nanti akan dilanjutkan yang benar hukum dengan Indonesia Rasulullah SAW pada hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022. Adapun susun acaranya sebagai berikut. Yang pertama pengantar atau doa, kemudian yang kedua penyampaian kronologis oleh pesuruh yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sudirman kita. Yang ketiga tanggapan dari orang tua perempuan yang akan disampaikan oleh orang tua bersangkutan Bapak Muhammad Noi. Yang keempat tanggapan dari orang tua laki-laki akan disampaikan langsung oleh kami nanti. Yang kelima penjelasan tentang pertunangan oleh Ketua Pengurus Adat Dayak Pino yang ada di Sendalau. Yang keenam penyerahan secara simbolis seperangkat adat tunang atau hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang ketujuh doa penutup. Ya, baik kita langsung aja pada acara. Rami Kasaruga Basengat Subata. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan sejarah singkat kronologis sampai pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat ini atau di ruangan ini, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang sore hari ini sudah dapat hadir bersama-sama dengan kita semua dalam rangkaian pengukuhan pertunangan kedua anak kami Deo dengan Emil. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau secara adat sebenarnya kami mau menggunakan bahasa Dayak, bahasa adat, namun karena kehadiran kita di tempat ini terdiri dari berbagai bahasa, sehingga kalau kami menggunakan bahasa Dayak asli kayaknya ada beberapa warga kita yang kurang memahami. Oleh sebab itu malam hari ini kami menggunakan beberapa bahasa campuran. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saudara yang kami kasihi, demi memperpendek acara kita, saya menceritakan sedikit sejarah atau kronologis sehingga kita malam hari ini dikumpul oleh kedua keluarga yang sebentar akan kita kukuhkan pertunangan mereka. Sekitar 6 bulan yang lalu kami disuguhkan dengan beberapa video kepada kami, di mana di dalam WA tersebut
ada dua pasang sejoli yang sering muncul di grup kami. Ini awal cerita kami ini. Dengan munculnya foto-foto di WA kami, sedikit bertanya, kok kayaknya Dewo ini udah sedikit ada kawan dekatnya, cuma masih dipertanyakan. Yang paling lucu, beberapa saat kemudian kami tanya mama dia, gimana cerita Dewo nih, kok cuma muncul di WA. Nah, lalu mamanya cerita kepada kami bahwa pernah ditanya, yo katanya, kok kayaknya udah ada sedikit-sedikit ciri-ciri ini. Lalu apa Dewo sampaikan kepada mamanya, di kipas-kipasnya HP, jadi tidak nampak siapa sebenarnya foto yang dalam HP itu lah. Nah, ini cerita, jadi kami sedikit guyon. Kok bisa begitu? Aku bilang, jelas enggak jelas, dia goyang terus tangannya. Nah, dengan demikian akhir-akhirnya kami sebagai orang tua pernah panggil Dewo beberapa kali. Gimana cerita kok ada foto aja dalam WA? Apa udah artinya saling makin dekat daripada foto-foto biasa? Dia ketawa terus, nggak pernah jawab. Jadi ketawa terus dia. Tapi dari ketawa itu kami tahu persis bahwa itulah ciri-ciri kita. Dia mau jawab spontan mungkin nggak bisa lah, namanya anak muda kan. Akhirnya pada tanggal 17 September, setelah beberapa bulan kami main-main dengan kondisi Dewo kami ini, kami ada kesepakatan dari Dewo dan mama dia datang ke tanggal Pino sebelum tanggal 17, menyampaikan niat baik bahwa dari foto yang dikipas-kipasnya itu artinya mau menyampaikan niat dia mau berkeluarga. Lalu singkatnya, hasil kesepakatan kami tanggal 17 September yang lalu, kami mengantar, artinya menyampaikan isyarat, karena sebelum pertunangan ada isyarat atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh itu kami datang tanggal 17 menyampaikan kalau memang tidak ada hal, Dewo ini berkeinginan untuk berkeluarga. Kalau cerita ke belakang kami dua, Pak Ramli sini, biasanya kalau satu tempat tidur di Media Raya ngobrol di bawah, jam 3 naik ke atas ngobrolnya sampai pagi. Tapi malam itu kami datang sini tidak terlalu banyak, kami bicara, kami menyampaikan rancangan kami, rencana kami beri uang penyonsi sebagai tanda mau menyampaikan niat daripada Dewo ini. Setelah bicara kami selesai, ada sedikit lupa malam itu, tapi besok hari, beberapa hari kemudian saya sampaikan dari hal ini. Dewo artinya membawa Emil ini ke tempat orang tua dia, ke mama dia. Kalau bahasa adatnya, Dewo ini mau, di sejarah kami malam itu atau beberapa hari kemudian. Lalu oleh mama bapak si Emil ini malam itu menyampaikan uang ini diterima sementara waktu, jawabannya menyusul karena tidak mungkin spontanitas malam itu dijawab. Berikutnya, sebelum tanggal 25 Desember ada telepon dari Sintang, bukan 25 Desember, 25 Oktober. Ya, 25 Oktober. Salah baca. Malam dah lagi kata baca. 25 sebelum 25 Oktober ada telepon dari bapaknya Emil bahwa keluarga beliau menginginkan tanggal 25 ketemu kami untuk menyampaikan hasil kesepakatan 17 September sebelumnya.
ketemulah kami tanggal 25 Oktober yang lalu di Nangapino, menyampaikan bahwa uang yang kami titipkan bahasa adatnya sebagai penyelesai mereka terima, lalu tanggal, waktu dan sebagainya seterusnya ditentukan kemudian. Berikutnya 1 minggu yang lalu ada informasi dari Mama Jadeo bahwa kita diminta untuk datang pada tanggal hari ini, jadi 17 Desember, Bintang, bahwa dari hasil kesepakatan pertama kedua semuanya sudah selesai. Jadi hari ini diminta untuk hadir di sini dalam rangka artinya memperkuat hasil pembicaraan dari beberapa waktu yang lalu, sekaligus pengukuhan pertunangan kedua anak kami ini. Jadi dengan demikian kami artinya dari berbagai tempat tadi, karena tidak sekali berangkat, ada 4 kali berangkat, dan kalau tidak salah masih ada 1 rombongan di belakang kami. Jadi untuk itu, kalau memang tidak ada perubahan dari kedua pihak, jadi kami malam hari ini menghentar tanda bukti pengukuhan atau menyatakan bahwa Deo ini betul-betul ingin artinya mengambil Emil sebagai keluarga, sebagai istri. Saya pikir ini sementara waktu yang dapat kami sampaikan. Minta maaf kalau mungkin ada hal-hal yang tidak dapat kami sampaikan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Kami kembalikan pada pemandu acara. Shalom. Kegiatan kita pada saat ini, dan tak lupa saat ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang saat ini bersama kami keluarga besar tempat ini untuk menyaksikan acara pengukuhan pernikahan. Sebelumnya itu kami sebagai mewakili dari keluarga besar atau orang tua ini, karena saya boleh katakan ipar adik kami yang tertua, jadi saya mewakili beliau. Nah, dari kemarin sampai hari ini dan seterusnya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh pihak perantara kepada kita, kepada kami keluarga besar, tanggal yang disampaikan oleh saudara, bulannya semuanya sudah pas, cocok dengan inisiatif kami, karena di dalam hal itu kan sepakatnya bersama-sama, jadi tidak perlu kami tentukan tanggal bulannya. Jadi apa yang disampaikan pihak perantara itulah kesepakatan kami bersama, bahwa itu merupakan hasil yang sangat tepat. Maka pada sore hari ini kita datang berkumpul bersama-sama. Acara yang kedua, yang pertama sudah selesai seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang disampaikan itu keluarga besar tidak menambah dan tidak menyimpang dari apa yang disampaikan, bahwa pernikahan keluarga ini diambil oleh Deo sebagai istri dan sekaligus dia diambil sebagai pendamping orang tuanya, mamanya, ya. Biasa kita lunak berkelawak, kan itu bahasa keren kita dulu. Kami tahu dalam hal itu kita semua mengetahui sampai hari pelaksanaannya nanti acaranya akan belah belah kami sepakati bersama mengenai segala apa keperluan kita bersama dalam hari ini. Itu dari kami.
anak kami Naimil yang saya banggakan dan saya sayangi, abang saya Bang Sudi, beserta adik saya Dek Sam, ipar saya Kak Yam, dan yang saya sayangi juga anak saya ya Dita Deo, dan yang teristimewa yang saya banggakan pada sore hari ini di luar pemikiran saya, ternyata kedatangan kami disambut luar biasa. Saya tidak mampu membalas satu persatu apa yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga Emil ya. Nah, seperti yang bawa video ya, terima kasih anak sudah menolong kami. Saya sangat terima kasih pada Tuhan Yesus yang maha baik, yang senantiasa menolong saya dengan kondisi saya selama 5 tahun hidup sebagai seorang single parent. Tapi saya merasa Tuhan turut campur luar biasa kepada saya dan anak-anak saya. Cerita singkat, saya sangat bersyukur Tuhan banyak menjawab doa-doa saya, khususnya ya, sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak ya. Saya bangga dengan anak saya Dita, dia sudah mandiri, Tuhan sudah atur begitu baik ya kepada dia ya, dengan seorang cucu saya yang luar biasa. Nah, kemudian pada sore hari ini saya juga bersyukur dan bangga ya, ternyata Tuhan jawab doa saya. Doa saya itu apa? Sebagai seorang ibu ya, yang 3 tahun lagi pensiun ya, cita-cita saya pingin anak saya itu pertama dia dapat jodoh orang yang seiman, dan itu selalu saya bawa dalam doa. Yang kedua, kalau bisa sama diri. Deo nih ceritanya anak saya nih agak beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya orangnya agak ceria, kalau Deo nih anaknya pendiam ya, bapak ya lah istilah. Jadi waktu cerita teman-teman yang pada punya cewek, saya tanya, kamu udah punya cewek belum? Sudah mah, ini orangnya kok dikibas-kibas, ini fotonya di HP. Lalu saya tebak, orang mana? Mama pasti kenal, katanya dia kuliah di Jogja gitu. Terus gereja Gresia, langsung saya tebak, wah tidak ada orang lain saya ingat-ingat tuh selain Naimil yang kuliahnya Jogja, yang gereja Gresia. Ternyata Tuhan memang jawab tepat apa yang saya rindukan. Jadi tanggapan saya, semoga apa yang terjadi pada saat ini ya, saya sangat terima kasih pada Tuhan Yesus, pada kita semua, khususnya keluarga Pak Ramli Andoy dan adik kami Dek Tresia Emil dan keluarga dari pihak istri sudah begitu luar biasa menanggapi dengan baik ya. Keinginan kami, keinginan yang luar biasa semuanya saya landaskan dalam nama Tuhan Yesus ya. Yang mampu saya buat untuk anak-anak saya dan keluarga besar, itulah yang terjadi saat ini. Jadi mohon maaf apabila dalam penerimaan saya terutama terhadap abang saya Kak Iam ya, kemudian adik saya Dr. Sam dan saudara-saudara saya, keluarga besar saya, mungkin tadi kami agak buru-buru ya, karena menunggu ada yang belum datang. Anak saya agak sedikit khawatir. Saya bilang anak Tuhan tidak boleh khawatir, Tuhan pasti buat indah pada waktunya. Dan saya juga terima kasih kepada keluarga Sentalau, Pak Ketua Sentalau ya, kemudian saya lihat tadi ada Abah Darwis ya, Abah Mabat ya, dulu mereka juga turut serta ya, Mas Partoyo luar biasa juga. Kemudian di luar saya lihat ada adik kami Dek Iren dan saudara-saudara yang lain, Dek Pento, Dek Blasius, Abah Tukat ya, luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya yakin percaya bahwa Tuhan Yesus yang begitu baik membalas semua kebaikan saudara-saudara kita semua. Sekali lagi terima kasih. Kiranya apa yang akan kita musyawarahkan dengan baik, dan kita yakin percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini. Dan saya yakin Tuhan juga yang terbaik buat kita semua yang mengandalkan Tuhan. Saya akhiri, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati para sesepuh Sentalau, ketua Sentalau, terus para pengurus adat Dayak Pinok Sintang, dan yang berbahagia kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik pihak daripada
Deo maupun pihak daripada email. Kenapa saya katakan yang paling berbahagia? Karena kedua anak Anda ini pada sore ini akan melangsungkan kedua momen penting, momen adat maupun momen pertunangan secara gereja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, memang Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Sebagaimana tadi disaksikan oleh adik-adik, sebagaimana dikatakan dalam khotbah, ya, saatnya pasti akan indah. Nah, itulah yang terbukti buat kedua anak Deo maupun Kinal. Nah, untuk kita ketahui inti dari apa yang disampaikan oleh pesuruh tadi tegas dan jelas. Saya mencatat kata adat nikah kawin di kalangan Dayak Pinoh itu ada 3, yaitu muna, niri, maut. Memang saya jujur saja ya, setelah Apen Bapak ini melepaskan diri selaku ketua adat Dayak Pinoh Sintang, ini baru pertama kali di zaman kami dua abang Apen Bapak ini 1 kali nikah yang dengan adat maut itu. Itu orang Palembang gitu ya. Secara khusus itu anaknya adik saya yaitu Muhammad Rasid dengan Marteti Tomoy ya. Tuh. Nah, lalu pada saat saya dengan Yang Sudetno ini sebagai pengurus adat Dayak Pinoh Sintang, ketemulah kepada Nak Deo dan email ini yang akan posisinya nanti email ini ya dipaut ini oleh Ibu Kraliti ya. Nah, itu inti pertama. Inti yang kedua, kalau sudah bicara tentang paut memaut, guna mengguna ya, adatnya berbeda dengan niri ya. Kenapa saya katakan berbeda? Karena nanti ada beberapa poin yang ditambah dan itu dilakukan pada saat pernikahan adat, bukan sekarang. Cuma tidak salah kalau saya menginformasikan awal ya, ada padi tepuk kakak ya. Ada tempayak tuha ya. Tajo ganti ingan ketawa ganti ingan, sedapak ganti tulak dan seterusnya lah. Nah, saya beberapa waktu lalu kalau tidak salah, memang adik-adik ini datang. Dikiranya udah disiapkan pada saat pertunangan. Saya bilang tidak deh, itu pada saat acara pernikahan adat nikah itu yang namanya tuna maut. Saya bilang untuk sekarang ini di kalangan Dayak Pinoh yang sifatnya hantaran relatif. Biasanya pemakai di perempuan lah, saya bilang setelah sepatu, sandal, ginci, apa-apa lah bilang. Nah, jadi tidak berkaitan dengan adat kawin. Nah, itu yang saya sampaikan. Terus poin yang berikut ini mau saya katakan, jika nanti adat ini maut, nah itu harus diisi adat-adat itu. Yang pernah saya dengan Pak Apen Bapak ini lakukan, karena memang susah namanya cari tempayan, cari ketawa, cari senapak, apalagi sekarang undang-undang selfie itu memang tidak boleh ya. Nah, maka langkah waktu itu kami dengan Pak Apen Bapak ini dihitung tunai. Nah, saya sempat jawab juga dengan negara ini, besok-besok kalau memang susah-susahkan alat yang dimaksud, bilang ya udah nanti dihitung dengan tunai dengan uang. Terus berikutnya lagi, karena ini mau tidak dimudah ke orang tua laki-laki, mudah-mudahan ini kalau keliru tolong koreksi sama para sesepuh. Yaitu pada hari H acara resepsi, kadangkala ada juga bertanya masalah uang asap, uang dapur ya. Nah,
pada kesempatan ini saya ingin katakan paling tidak itu bagi dua, ya, paling tidak bagi dua. Nah, itu gimana tuh kata Bapak betul atau tidak ini? Kalau menyangkut uang dapur ini, saya tambah dikit Bapak. Masukan kita ini simpel sebenarnya gaya ini tadi namun demikian kesepakatan kalau memang dia milik memang bagi dua, tapi tidak lebih baik tapi kesepakatan kita itu kesepakatan keluarga itu. Oke, terima kasih Pak dan Bapak, jelas. Jadi kalau diri itu biasa bagi dua, ya, kalau mau itu biasanya dibiayai oleh pihak laki-laki, orang tua laki-laki. Kalau misalnya laki-laki nunggak ke perempuan, ya pihak orang tua perempuan yang menanggung biaya. Namun demikian, tadi juga sudah tegas jelas penyampaiannya bahwa itu uang asap uang dapur atas kesepakatan bersama, apalagi ini memang keluarga, ya. Nah, jadi saya tidak perlu menggarisbawahi atau beritahu tentang secara panjang lebar. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih dan kebutuhan Anda yang berbahagia ini, acara hantaran nanti secara simbolis akan disampaikan itu menandakan bahwa pertunangan adat, ya, karena cincin nanti itu ada kan, nah itu dipakai pada saat ibadah nanti, itu hamba Tuhannya yang menentukan melalui cincin itu, ya. Nah itu ada, jadi pada saat hantaran itu disampaikan oleh pihak keluarga laki-laki ke keluarga pihak perempuan, berarti pertunangannya sah. Nah berkenaan dengan pertunangan itu sendiri, saya ingin tegaskan Anda berdua, ya, apalagi nanti secara gereja, saya tidak tahu kalau di gereja GKKP atau gereja apa, ya, GKI ya, berapa lama pertunangannya. Nah artinya masa pertunangan itu oleh Anda berdua harus dijalani secara baik, ikuti norma aturan yang berlaku di kalangan orang kaya, ya. Ya, kalau dulu tuh rumit, tapi sekarang agak fleksibel lah gitu ya. Tapi yang amat penting yaitu tidaklah melanggar norma-norma yang ada. Terlebih kalau nanti Anda berdua diberkati ditemukan oleh hamba Tuhan, ya tunggulah sampai saatnya, ya, tidak akan lagi gunung dikejar gitu. Nah, saya nggak tahu nanti berapa bulan ini minimal mudah-mudahan 2023 ya sudah bisa dilangsungkan 2 bulan 3 bulan kalau 3 bulan ya, nah, minimal 3 bulan masih nggak bisa dihitung gitu. Ini belum 12 1 2 3 atau 4 bisa ya. Nah, itu anak Anda berdua. Terus yang kedua, jika anak Anda berdua salah satu bermain mata, main kucing-kucingan, ya, juga memainkan adat nanti akan berbicara. Nah, maksudnya apa? Supaya anak Anda berdua ini tenang, jalani dengan serius, apalagi yang diberkati oleh hamba Tuhan, harus sampai kepada pernikahan kudus. Disitulah sebagai orang yang percaya kepada Yesus sah sebagai suami istri. Kalau nikah adat, tunang adat, ya lebih tunang adat ya, nikah adat pun belum boleh bersatu. Nah, kalau kita sekarang sudah mengenal Yesus kan gitu ya. Nah itu saja pesan saya, ya jalani baik-baik nak ya, sampai kepada jenjang tahapan terakhir yaitu pernikahan kudus atau nikah adat. Ini jalan bagus-bagus, yang pasti
ya tidak lagi mau main mata dengan perempuan yang lain, Adeo, ya gitu dengan anak Emil bermain mata dengan cowok yang lain yang mungkin lebih ganteng dari Deo, lebih cantik dari Emil ya, jangan, karena kalian sudah nikah. Jika melanggar nanti akan bicara tentang adat. Saya percaya karena kalian ada orang-orang yang cerdas, yang memiliki kesarjanaan, tidak akan mengecewakan semua kami sebagai orang-orang tua. Oke, itu saja barangkali ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang berlebih dan yang tidak berkenan. Tidak ada maksud yang macam-macam, memang itulah kemampuan saya. Terima kasih, selamat sore ya, atau menjelang petang malam. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Menyerahkan ke aku semua laki-laki nyerahkan ke perempuan aja. Cincin mau letak. Pasang cincin. Siap dokumentasinya. Kasih apa? Serahkan ke anak Deo, pegang juga anak Deo. Sama sekali. Muka yuk. Muka terlindung. Anak nampak, ini nampak. Pak, ya. Tip. Sekarang ini, dan selanjutnya kita di penghujung acara dan terakhir pada saat ini, yaitu kita akan doa penutup sekaligus doa berkat. Itu kami minta Wali Lewis pemimpin doa. Mari kita bersatu di dalam berdoa. Di dalam Tuhan percaya kami, Engkaulah Tuhan sejati, Tuhan yang telah menjadikan bumi, langit, laut beserta segala isinya, yang berkuasa dan bertakhta di surga dan berkuasa juga di dunia ini. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kalau kami selalu menyembah Engkau Tuhan, selalu memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada sore hari ini Tuhan, di mana pada saat ini sedang berlangsung acara adat pertunangan anak kami Deo dan Emil. Semuanya ini terjadi, semuanya adalah karena kehendak Engkau juga ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah melaksanakannya, dan kami berdoa ke hadapan Engkau, tuntunlah mereka, bimbinglah mereka di dalam pertunangan mereka, sehingga pada suatu saat kami akan mengakhiri acara ini, dan oleh tuan rumah mereka sangat menyiapkan perjamuan kasih kepada kami Tuhan. Sebelum kami jamah, sebelum kami makan ini, kami mengundang Roh Kudus Tuhan